Jadi gini ya, jadi ceritanya kemarin ada yang request, ada ya di formulir evaluasi ada yang Hmm, request terkait dupak pengisian dupak dari Japung Pengadaan. Ya, oke, baik. jadi ini kan sesinya juga pendek ya. Jadi ya mungkin kebijakan secara umum aja, kebijakan secara Oke, umum. baik Bapak. Ya. Nanti ya sekitar 10 menit 15 menit nanti terakhir bisa diskusi. Kalau untuk terkait sirup ya nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan paparan terkait sirup, tapi kalau enggak ya dicukupkan saja sampai ke materi dupak ini. Gitu, berarti sama Mbak Galuh ini ya? Iya, siap Bapak. Dengan saya. Ya silakan. Saya Izin silakan. Pak Elgi. Ya, Ya terima lanjutkan kasih. silakan. Izin Bapak, saya mulai untuk sesi penilaian angka kredit ya Pak ya, untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Galuh Arini Sasi Kirana atau biasa dipanggil Sasi dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan terkait penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perlu saya informasikan saat ini peraturan terbaru terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan itu mengacu ke Permenpan 29 tahun 2020 Bapak Ibu, yang mana untuk penilaian kinerjanya untuk melakukan penilaian angka kredit ya Bapak Ibu ya, itu sudah tidak lagi menggunakan dupak. Nah, dupak ini digunakan atau disusun bagi fungsional PPBJ itu untuk menilai hasil pekerjaan sampai dengan Desember 2020. Nah, selanjutnya per tahun 2021 hasil pekerjaan tahun 2021 dan seterusnya. Nah, itu dupak sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya digantikan dengan SKP ya. SKP ini istilahnya terintegrasi dengan dupak begitu, Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen. Nah, terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu ya, untuk jenjang dan pangkatnya saat ini ada 3 jenjang jabatan. Jenjang pertama muda dan madya. Nah, ini untuk pertama dia terdiri atas golongan 3A dan 3B, sedangkan untuk muda 3C dan 3D, madya ini golongan ruang 4A, 4B, dan 4C. Nah, untuk Bapak Ibu fungsional pengadaan barang jasa yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi itu wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi. Selanjutnya ini terkait mekanisme pengangkatan ke dalam fungsional PPBJ. Ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Pengangkatan pertama, formasi CPNS, perpindahan dari jabatan lain, promosi, kemudian penyesuaian atau impasing dan penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Nah, ini untuk yang 2 terakhir, penyesuaian atau impasing dan penyetaraan ini sudah berakhir ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait tugas dan penugasan bagi fungsional PBBJ. Kalau tugasnya sendiri, ini tugas utamanya ya di bidang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pemilihan penyedia, lalu pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Nah, dari tugas utama tersebut, Bapak Ibu, untuk penugasan bagi fungsional PBBJ, nah ini JFPBPJ bisa ditugaskan sebagai pekerja pemilihan, pejabat pengadaan, dan juga sebagai PPK. Lalu fungsional PBBJ juga bisa diberikan penugasan lainnya sebagai tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha, tim KPBU ya Bapak Ibu, lalu menjadi panitia pengadaan untuk ini badan usaha pelaksana KPBU tadi, kemudian bisa juga ditugaskan penugasan lainnya dalam pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
Nah, ini sesuai dengan yang tertuang pada pasal 10 Permenpan 29 tahun 2020. Selanjutnya terkait penilaian kinerja. Nah, tadi di awal yang sempat saya jelaskan, jadi dengan adanya peraturan baru, pasti nah dari sini ada transisi penilaian kinerja pengelola PBJ, Bapak Ibu. Nah, di Permenpan yang baru ini ada perubahan mekanisme penilaian kinerja bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, di Permenpan yang lama, Bapak Ibu, nah untuk penilaian kinerjanya itu masih ada SKP, jadi Bapak Ibu fungsional PBBJ menyusun SKP dan Dupak. Nah, SKP ini dinilai oleh atasan langsung atau pejabat penilai, kemudian Dupak dinilai oleh tim penilai angka kredit. Untuk penilaian kinerja berdasarkan Permenpan 77 tahun 2012 ini untuk menghitung hasil pekerjaan yang dilakukan sampai dengan Desember 2020. Jadi misalkan penilaiannya dilakukan tahun 2000 sekarang ya, misalkan ada yang tahun 2020 belum dinilai gitu. Nah, itu penilaiannya tetap mengacu ke Permenpan 77 tahun 2012 begitu Bapak Ibu. Nah, di Permenpan yang baru, di Permenpan 29 tahun 2020, yang mana untuk aturan pembinaan kepegawaiannya ini mengacu ke peraturan BKN nomor 21 tahun 2020. Ini untuk menghitung hasil melakukan penilaian ya, penilaian angka kredit untuk hasil kerja mulai 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2021. Sedangkan per 1 Juli tahun 2020 sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021 ini ada ini ya Bapak Ibu ya perubahan model SKP ya. Nah, baik di Permenpan 29 dan Permenpan 8 ini Bapak Ibu, nah Dupak ini sudah tidak ada lagi. Nah, penilaian angka kreditnya, jadi butir-butir kegiatannya itu sudah terintegrasi dengan SKP, dimasukkan ke dalam SKP Bapak Ibu fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, baik Permenpan 29 maupun Permenpan 8, penilaian kinerja dari tahun 2021 semester 1 maupun semester 2, butir-butir kegiatannya itu mengacu ke Permenpan 29 tahun 2020 ya Bapak Ibu. Yang berbeda hanya ini model SKP-nya begitu. Selanjutnya ini adalah alur penilaian kinerja. Nah, yang pertama pengelola PBJ ini menyusun SKP di awal tahun, kemudian pada satu periode penilaian kinerja, misalkan dalam 1 tahun ya Bapak Ibu, ini tergantung kemampuan dari tim penilai di masing-masing instansi tersebut. Nah, kemudian setelah pengelola PBJ menyusun SKP, lalu di akhir periode penilaian melakukan pengukuran. Nah, selanjutnya diserahkan ke atasan langsung. Dari atasan langsung ini menilai SKP tersebut. Nah, dari atasan langsung, kemudian outputnya adalah capaian SKP. Selanjutnya, dari capaian SKP ini masuk ke tim penilai kemudian melakukan penilaiannya, Bapak Ibu. Melakukan penilaian terhadap SKP yang sudah dinilai oleh atasan langsung. Selanjutnya, dalam melakukan penilaian, tim penilai ini dibantu oleh sekretariat tim penilai. Nah, sekretariat tim penilai ini tugasnya tadi ya membantu tim penilai, kemudian memeriksa dokumennya, memeriksa administrasinya terhadap kelengkapan dokumen penilaian angka kredit yang disampaikan atau dibuat oleh pengelola PBJ. Begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai, jadi tim penilai ini 2 orang ya Bapak Ibu yang melakukan penilaian, penilai 1 dan penilai 2. Selanjutnya, output dari hasil dari penilaian tim penilai yaitu capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Jadi capaian SKP yang sudah dinilai atasan langsung itu diperiksa, dinilai kembali oleh tim
penilai dimungkinkanlah untuk mencocokkan dengan bukti dukung yang disubmit oleh pengelola PBJ begitu. Nah, dari hasil penilaian tersebut nanti dituangkan dalam draft PAK atau draft penetapan angka kredit. Selanjutnya, draft PAK yang sudah dibuat masuk ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya yang tertuang di draft PAK tersebut dan ditanda tangan sehingga hasil akhirnya adalah PAK atau penetapan angka kredit. Nah, PAK ini Bapak Ibu dijadikan dasar ya, apakah Bapak Ibu dapat direkomendasikan untuk naik pangkat, naik jenjang atau belum karena mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, angka kreditnya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait tata cara penyusunan SKP. Nah, untuk mulai tahun 2021, Bapak Ibu, untuk JFPBBJ, penilaian kinerjanya itu meliputi sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja. Jadi SKP disusun di awal tahun. Nah, untuk kegiatan tugas jabatan ini merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Lalu untuk target kinerjanya ini terdiri dari target utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, untuk target dari ini ya yang dituangkan di SKP ini, Bapak Ibu dapat mengacu ke lampiran 1 Permenpan 29 tahun 2020 untuk target angka kredit atau tugas utama jabatannya. Lalu untuk tugas tambahan ini ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Selanjutnya SKP yang sudah disusun oleh fungsional PPBJ kemudian disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung dan pada akhir periode penilaian itu dilakukan penilaian SKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hasil dari penilaian SKP tadi ini dinamakan capaian SKP Bapak Ibu. Nah, tadi dalam menyusun SKP, kita mengenal adanya target kinerja. Nah, target kinerja ini ada dua. Yang pertama, kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, untuk kinerja utama ini berupa target angka kredit. Target angka kredit diambil dari lampiran 1 Permenpan 29 tahun 2020. Dalam menyusun target kinerja untuk kinerja utama ini harus memperhatikan target angka kredit minimal per tahun sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu selaku fungsional PPBJ. Nah, dalam menyusun kinerja utama ini juga tidak memasukkan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang sebagai target minimal. Kemudian tugas sebagai koor dan subkoor ini juga bisa dimasukkan ke dalam SKP ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang disetarakannya ini sudah tahun lalu, nah itu dimasukkannya ke SKP tahun 2021. Nah, apabila dilakukannya baru di akhir tahun kemarin ya tahun 2021, nah itu bisa dimasukkan di tahun 2022 ini. Jadi cuma bisa dilakukan satu kali ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kinerja tambahan, ini berupa tugas tambahan, harus ada kesepakatan antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja PNS dengan pengelola PBJ itu sendiri yang ditugaskan ya, yang diberi tugas tambahan. Lalu untuk tugas tambahan juga harus diformalkan dalam surat keputusan dan di luar tugas pokok jabatan. Kemudian dalam pemberian tugas jabatan juga harus sesuai dengan kapasitas PNS yang bersangkutan yang diberi tugas tambahan tersebut. Kemudian ada kaitannya dengan output atau tugas organisasi. Nah, untuk tugas tambahan dalam kinerja tambahan ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu diberikan tugas tambahan, ini bisa dipertimbangkan dalam penilaian SKP begitu. Selanjutnya, ini model SKP untuk semester 1 ya, Bapak Ibu ya, tahun 2021, yang mana menginput target kinerja dari JFPBBJ, ini diinput di kegiatan tugas jabatan.
Nah, untuk kinerja utama mengacu ke lampiran 1 Permenpan 29 tahun 2020. Kemudian jika ada tugas tambahan itu bisa dimasukkan Bapak Ibu ya di bagian yang bawah, yang atas kinerja utama, yang bawah kinerja tambahan atau tugas tambahan. Nah, selanjutnya untuk jumlah kegiatan yang bisa Bapak Ibu masukkan ya, apa yang bisa dikerjakan oleh fungsional PPBJ. Ini untuk PPBJ pertama, kegiatan paket maupun non-paket ada 29 butir kegiatan. Lalu untuk PPBJ muda ada 34 butir kegiatan. Lalu untuk yang madya ada 32 butir kegiatan. Selanjutnya terkait butir-butir kegiatan tersebut ya. Nah, ini ada di lampiran 1 dan 2 Permenpan 29 tahun 2020. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pelajari apa saja butir-butir kegiatan yang bisa diakomodir atau bisa Bapak Ibu lakukan selaku JF PPBJ dan bisa diklaim angka kreditnya begitu. Nah, pada lampiran 1 ini merupakan tugas jabatan fungsional PPBJ Bapak Ibu, meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, lalu pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan PBJP secara swakelola. Nah, ini untuk yang tugas utama yang Bapak Ibu harus susun, itu di SKP hanya mengacu di lampiran 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk lampiran 2 ini isinya adalah kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang yang dapat dilakukan oleh fungsional PPBJ. Nah, untuk yang kegiatan pengembangan profesi, contohnya adalah perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas pengelola PBJ, kemudian membuat karya tulis atau karya ilmiah, melakukan penerjemahan atau penyaduran buku atau karya ilmiah, lalu menyusun standar, pedoman, juklak, juknis di bidang PBJ, nah menyusun SOP juga masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang PBJ dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi. Selanjutnya untuk lampiran 2 yang kedua adalah terkait kegiatan penunjang jabatan. Nah, untuk kegiatan penunjang jabatan, kegiatan yang bisa mendapatkan angka kredit ya. Nah, itu contohnya menjadi pengajar atau pelatih di bidang PBJ. Kemudian menjadi anggota dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Nah, untuk kegiatan ini, penunjang yang menjadi anggota tim penilai atau tim uji kompetensi, ini bisa diklaim angka kreditnya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu yang ditunjuk menjadi tim penilai atau tim uji kompetensi ini sudah melakukan penilaian. Nah, apabila baru keluar SK-nya, SK sebagai tim penilai saja itu belum bisa masuk sebagai ini ya diklaim angka kreditnya ya. Jadi sudah sampai melakukan penilaiannya, penilaian kinerja bagi misalkan tadi menjadi tim penilai angka kredit JFPBBJ melakukan penilaian angka kredit bagi JFPBBJ begitu. Kemudian kegiatan penunjang yang ketiga yaitu memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Lalu perolehan gelar atau ijazah lain atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Nah, Bapak Ibu, tadi dalam menyusun SKP, nah ini harus memperhatikan target angka kredit minimal per tahun. Nah, masing-masing jenjang jabatan ini target minimalnya berbeda, Bapak Ibu. Untuk pengelola PBJ pertama, target minimal per tahun 12,5, pengelola PBJ muda 25, dan pengelola PBJ madya ini minimal per tahunnya 37,5, kecuali pangkat 4C ya, karena pangkat 4C adalah pangkat saat ini adalah pangkat tertinggi di jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, begitu. Nah, ada target angka kredit minimal, ada juga capaian angka kredit paling tinggi, gitu ya.
Jadi setelah melakukan penilaian dalam 1 tahun, capaian angka kreditnya ini ditetapkan paling tinggi 150% dari target minimal, begitu Bapak Ibu. Nah, capaian angka kredit paling tinggi ini 150% berlaku untuk kegiatan tugas utama jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Jadi akumulasi semuanya ya Bapak Ibu ya, dari 3 kategori kegiatan tadi. Begitu. Lanjut, ini contoh dari penyusunan SKP. Jadi di sini JFPBPJ pertama pangkatnya 3A, golongan ruang 3A. Nah, pada awal tahun menyusun SKP, begitu ya. Nah, ini SKP disusun, target angka kredit minimalnya untuk jenjang pertama adalah 12,5. Nah, di sini Saudari Mawar menyusun dengan angka kredit 15,01, sehingga ini sudah memenuhi ini ya apa kriteria ya target angka kredit minimal JFPBPJ pertama. Selanjutnya, untuk penyusunan SKP pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koor dan subkoor, ini tadi bisa dimasukkan atau diklaim di ini ya apa SKP Bapak Ibu sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, ini contohnya untuk memasukkan tugas sebagai koordinator. Selanjutnya, nah itu tadi terkait penyusunan SKP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian angka kredit. Nah, setelah disusun SKP-nya tadi, Bapak Ibu di akhir tahun, misalkan periode penilaiannya 1 tahun begitu ya, dilakukan penilaian SKP oleh pejabat penilai. Nah, di sini hasil dari nilai SKP-nya adalah 90,13 ya, dengan predikat baik. Lalu dilakukan penilaian ini apa perilaku kerja sehingga dihasilkan nilai prestasi kerjanya. Nah, selanjutnya untuk penilaian tadi itu dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung. Nah, setelah ada capaian SKP, masuk ke tim penilai. Sekarang pekerjaannya tim penilai untuk melakukan penilaian angka kredit. Nah, di sini tim penilai angka kredit melakukan penilaian dari SKP yang disapin oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa tadi. Nah, ini contohnya dari hasil penilaian tadi. Hasilnya sama ya Bapak Ibu ya. Misalkan 90,13 ini adalah hasil penilaian hasil yang diajukan oleh fungsional PBBJ dan dinilai oleh pejabat penilai. Nah, lalu setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai angka kredit, ternyata hasilnya sama. Misalkan seperti itu, asumsi hasil penilaiannya sama, maka pada nilai capaian tugas jabatan ini diisi sesuai dengan hasil penilaiannya tadi. Nah, persentasenya adalah 90,13%. Ini persentase dari nilai capaian tugas jabatan. Lalu di kolom 5 ini, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun adalah 12,5, karena ini JFPBPJ pertama. Kemudian angka kredit yang didapat ini dengan mengalihkan kolom 2 dan kolom 4. Mohon maaf, kolom 2 dan kolom 4 ya. Di sini hasilnya adalah 13,53 begitu. Jadi jumlah angka kredit yang diperoleh ini sebagai contoh tahun 2021 adalah 13,53. Selanjutnya, apabila terdapat penilaian hasil penilaian TPAK ini berbeda dengan pejabat penilai. Jadi misalkan di sini contohnya hasil penilaian dari pejabat penilai itu 15,01. Namun setelah dilakukan penilaian oleh TPAK, ternyata angka kredit yang
eh, hasil pengukurannya, hasil penilaiannya ini sebesar 14,48 begitu ya. Nah, sehingga ini harusnya ada kolom ke samping lagi Bapak Ibu untuk nilai capaian SKP-nya ya. Nah, ini untuk SKP hasil penilaian pejabat penilai itu sebesar 90,13. Nah, karena ini hasil penilaian dari TPAK-nya lebih rendah ya, otomatis nanti nilai capaian SKP-nya juga lebih rendah begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini di form penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP tadi diinput dengan hasil penilaian dari tim penilai. Tadi asumsinya untuk nilai capaian tugas jabatan sebesar 89,87 sehingga untuk persentasenya 89,87%. Nah, ini sama kolom 5, angka kredit minimal yang harus dicapai sebesar 12,5. Nah, dari pengalian kolom 2 dan kolom 4 mendapatkan hasil angka kredit yang diperoleh hasil finalnya sebesar 13,49. Ini untuk angka kredit tugas jabatan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini untuk form penilaian angka kredit pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, berbeda terpisah ya dengan kegiatan tugas jabatan tadi. Nah, untuk pengembangan profesi ini ada 6 kegiatan. Nah, nanti butir-butir kegiatannya Bapak Ibu dapat pelajari di lampiran 2 Permen 29 tahun 2020. Begitu juga untuk kegiatan penunjangnya, begitu ya. Dalam hal ini contohnya Saudari Mawar ini JF pertama, golongan ruangnya 3A, mengikuti kegiatan pengembangan profesi yaitu pelatihan pembentukan, hasil kerja atau volumenya ini 1, kemudian angka kredit satuannya 0,5 sehingga jumlah angka kreditnya adalah 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 gitu. Kemudian Saudari Mawar ini juga melakukan atau menjadi tim penilai JFPPBJ. Nah, ini masuk ke penunjang kegiatan keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Nah, ini asumsinya, contohnya Bapak Ibu, Saudari Mawar ini melakukan satu penilaian angka kredit saja, begitu ya, sehingga volume yang dapat diklaim adalah 1. Angka kredit yang diperoleh untuk 1 kali penilaian itu 0,04, sehingga jumlah angka kredit penunjang adalah 1 kali 0,04, sama dengan 0,04. Begitu. Next, ini adalah ininya ya, PAK-nya, form PAK, form penetapan angka kreditnya. Nah, ini berbeda dengan permintaan yang lama yang menggunakan dupak ya, Bapak Ibu ya, untuk PAK-nya. Untuk PAK ini berlaku bagi penilaian angka kredit tahun 2021 baik semester 1 maupun semester 2. Nah, yang membedakan tadi adalah SKP-nya ya. Kalau yang tadi saya tunjukkan itu untuk SKP semester 1 gitu. Nah, selanjutnya penetapan angka kredit formnya seperti ini. Tadi ada angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan di nomor 3, kita isikan 13,53. Kemudian angka kredit dari pengembangan profesi ini 0,50, 0,5 ya. Kemudian angka kredit dari kegiatan penunjang 0,04 sehingga jumlah angka kreditnya yang diperoleh total angka kredit sebesar 14,07 begitu. Nah, kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat ke jenjang atau pangkat jabatan yang lebih tinggi yaitu 3B itu sebesar 50. Karena sekarang sudah mendapatkan 14, sehingga kekurangannya adalah 35,93. Nah, karena Saudari Mawar ini masih ada kekurangan dalam angka kreditnya ya untuk naik pangkat, maka
dari rekomendasi PAK-nya ini tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PPBJ pertama golongan ruang 3B. Jadi saudari Mawar ini harus mengumpulkan angka kredit lagi ya untuk dapat naik pangkat ke 3B begitu. Selanjutnya dalam penugasan JFPBBJ ini dikenal dengan adanya penugasan beda jenjang ya Bapak Ibu. Jadi idealnya memang dalam penugasannya itu JFPBBJ mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Namun apabila misalkan tidak terdapat atau belum tersedia PBBJ yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya atau dalam rangka pemerataan beban kerja dan pengalaman, itu dimungkinkan untuk menugaskan JFPBJ ini untuk melakukan kegiatan di jenjang yang berbeda. Tentunya ini harus ada penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan ya. Nah, untuk aturan angka kredit yang dapat diperoleh apabila JFPBJ ini mengerjakan jenjang di atasnya, jadi naik satu jenjang, itu mendapatkan angka kredit sebesar maksimal 80% dari angka kredit di jenjang jabatan yang dikerjakan. Namun apabila mengerjakan di jenjang bawahnya, nah, kalau yang dipermentan baru ini bisa mengerjakan sampai turun 2 level ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan jenjang madya ini bisa ditugaskan sampai dengan pekerjaan jenjang pertama. Kalau di permentan yang lama, itu turunnya hanya bisa satu jenjang saja. Nah, angka kredit yang didapatkan ini sebesar maksimalnya 100% dari angka kredit di jenjang jabatan yang dikerjakan, yang turun jenjang tadi ya, begitu. Selanjutnya terkait ketentuan penilaian angka kredit. Nah, untuk penilaian angka kredit ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk kegiatan tugas jabatan, ini capaian angka kreditnya mohon maaf ya, ini seharusnya untuk semua tugas kegiatan, bukan hanya tugas jabatan saja, tapi untuk kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang itu jumlahnya 150%. Kemudian untuk pengembangan profesi ini wajib bagi Bapak Ibu yang akan naik dari jenjang muda ke madya atau naik pangkat dari 3D ke 4A, itu wajib mengumpulkan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kreditnya ini akumulatif sebesar 6 ya, 6 angka kredit. Nah, ini berlaku untuk yang akan naik pangkat 3D ke 4A atau naik jenjang dari muda ke madya. Kemudian kegiatan penunjang ini diberikan paling tinggi untuk angka kredit akumulasinya adalah 20% dari angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat. Nah, ini beberapa aturan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam menilai angka kredit fungsional PBBJ begitu. Selanjutnya, komposisi capaian angka kredit paling tinggi 150%. Nah, tadi kan kalau di slide sebelumnya ini mohon maaf ada kesalahan. Paling tinggi 150% ini tidak hanya tugas jabatan ya Bapak Ibu, tapi sudah dikoreksi di slide yang berikutnya ini. Jadi kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang itu maksimalnya dalam satu periode penilaian dalam 1 tahun itu yang dapat diklaim angka kreditnya adalah 150% dari target angka kredit minimal. Jadi misalkan target angka kredit minimal pertama adalah 12,5, maka 150% dari 12,5 yaitu 18,75. Nah, 18,75 ini adalah angka kredit maksimal ya yang dapat diklaim atau diperoleh oleh JFPBBJ jenjang pertama.
Begitu juga untuk muda dan madya ya, 150% dari target angka kredit minimal, itu maksimalnya. Nah, untuk komposisinya, Bapak Ibu, untuk kegiatan tugas jabatan ini 100%. Ini asumsi untuk capaian angka kredit paling tinggi 150% saja ya, Bapak Ibu ya. Yang mana kegiatan tugas jabatan ini 100%, sedangkan untuk kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang ini 50%. Nah, untuk kegiatan penunjang tadi kan di breakdown lagi ya Bapak Ibu, 20% maksimal dari angka kredit kumulatif. Nah, apabila misalkan untuk kegiatan tugas jabatannya ini lebih dari 100%, bagaimana? Misalkan 120% gitu ya. Kemudian pengembangan profesi dan penunjang hanya 30%. Nah, itu diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kalau kegiatan tugas jabatan lebih dari 100%. Nah, kalau misalkan kegiatan pengembangan profesi dan penunjangnya ini yang lebih banyak, misalkan kegiatan tugas jabatannya ini 80 gitu ya, sisanya dari profesi dan penunjang. Nah, ini yang belum bisa ya Bapak Ibu ya, begitu. Selanjutnya ini contoh dari penerapan tadi angka kredit yang perolehannya lebih dari 150%. Kita hitung dulu untuk hasil penilaian angka kreditnya, ini didapatkan hasil 19,63. Kemudian untuk pengembangan profesi dan penunjangnya, ini yang pengembangan profesi 4, penunjangnya 8. Selanjutnya, nah ini untuk PAK-nya. Nah, PAK-nya ini lebih ini ya, Bapak Ibu harus lebih teliti dalam membuat PAK-nya begitu. Yang pertama ini kita cek dulu kegiatan penunjangnya. Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang ini paling tinggi 20% dari angka kredit kenaikan pangkat, dan sehingga angka kredit ini perlu disesuaikan. Nah, tadi kan angka kreditnya ini untuk penunjang kan akumulatif ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya sudah ada 5,5. Nah, kemudian angka kredit yang baru ada 8 untuk yang penunjang, sehingga totalnya 13,5. Namun, ada aturan untuk kegiatan penunjang ini paling tinggi 20% dari angka kredit kenaikan pangkat, sehingga maksimalnya ini cuma bisa 10 poin yang didapatkan. 20% dari kebutuhan kenaikan pangkat 50 ya, karena dia masih 3A, begitu. Untuk naik ke 3B butuh 50, 20%-nya adalah 10 ini. Nah, ini maksimal yang bisa diklaim untuk penunjang, untuk kegiatan penunjang, begitu. Nah, setelah dijumlah, ternyata hasilnya adalah 24,5. Nah, 24,5 ini kan melebihi dari angka kredit maksimal 150% yang bisa diklaim ya Bapak Ibu, yang mana maksimalnya itu 18,75. Nah, ini perlu disesuaikan berarti Bapak Ibu. Nah, penyesuaiannya ini untuk yang bisa diambilkan dari pengembangan profesi, misalkan dikurangi gitu. Jadi nanti ini disesuaikan saja gitu. Selanjutnya untuk jumlah, untuk kolom jumlah ini penjumlahan dari kolom lama dan kolom baru 23,03 ditambah 18,75, sehingga angka kredit akhir yang bisa diklaim adalah 41,78. 41,78 di sini kebutuhan naik pangkat dari 3A ke 3B adalah 50, sehingga masih ada kekurangan ya sebesar 8,22. Nah, dari kekurangan ini maka rekomendasinya adalah tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi menjadi PPPJ pertama golongan 3B. Begitu. Nah, ini adalah dokumen apa saja yang perlu disampaikan oleh fungsional PPPJ dalam mengusulkan penilaian angka kredit ya. Yang pertama, surat penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Nah, ini dari pejabat, dari pimpinan unit kerja ke pejabat pengusul penilaian. Nah, ini berlaku untuk yang
pengusulan di TPAK instansi ya Bapak Ibu. Kalau penilaiannya ini ke TPAK di AKPP, nah ini contohnya untuk yang JF Madya gitu ya, karena Madya itu penilaian kinerjanya harus dilakukan di instansi pembina, dalam hal ini LKPP. Nah, kalau ke LKPP itu tujuan suratnya kepada Deputi Bidang PPSDM dan ditandatangan oleh minimal pimpinan ini dari pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian begitu. Selanjutnya harus menyampaikan juga surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, ini disesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu akan nilaikan ini angka kreditnya ya. Di sini SPMK atau surat pernyataan melakukan kegiatan ada 3. SPMK kegiatan PPBJ ini untuk yang kegiatan utamanya. Kemudian SPMK pengembangan profesi, lalu SPMK kegiatan penunjang, begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu akan menilaikan untuk yang kegiatan utama dan pengembangan profesi saja, maka yang perlu disubmit adalah 2 form ini ya Bapak Ibu, form SPMK pengelola pengadaan barang jasa dan form SPMK pengembangan profesi. Namun kalau ketiga-tiganya akan dinilaikan, maka 3 form ini juga harus disampaikan ke tim penilai. Begitu. Selanjutnya ini adalah kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat dan jabatan ya bagi fungsional PPBJ. Nah ini untuk JF pertama, 3A dan 3B. Nah, angka kredit dasarnya untuk 3A 0, 3B 50, angka kredit untuk naik pangkat lebih tinggi 3A 50, 3B 50. Nah, 3B ini startnya dari 50 angka kredit dasar ya, Bapak Ibu. Untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pertama ke muda, jika startnya 0, ini dibutuhkan 100 angka kredit. Kedua, untuk pengelola PBJ muda, ini pangkatnya 3C dan 3D. Nah, 3C ini angka kredit dasarnya 0. Kemudian angka kredit kenaikan pangkatnya 100. Kemudian untuk yang pangkat 3D, angka kredit dasarnya 100. Untuk naik pangkat ke 4A dari start 100 masih membutuhkan 100 lagi. Nah, untuk naik jenjang angka kredit yang dibutuhkan dari ini ya, naik jenjang muda ke madya sebesar 200. Kalau untuk yang PPBJ Madya 4A, 4B, dan 4C masing-masing angka kredit dasar 0, 150, dan 0. Lalu untuk naik pangkat dari 4A ke 4B dan 4B ke 4C ini membutuhkan 150 poin. Begitu. Ini syarat untuk naik pangkat dan jabatan, Bapak Ibu. Naik pangkat, masa kepangkatan 2 tahun terakhir. Kemudian angka kreditnya juga terpenuhi, penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan memenuhi hasil kerja minimal setiap periode. Kemudian untuk kenaikan jabatan, ini tersedia formasi yang dituju harus ada, paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir, kemudian angka kredit kumulatif juga harus terpenuhi. Lalu setiap unsur penilaian prestasi kerja ini bernilai baik, memenuhi hasil kerja minimal. Nah, untuk naik jenjang jabatan ini juga harus ikut dan lulus uji kompetensi jenjang jabatan yang dituju. Jadi kalau misalkan naiknya mau ke muda, maka ikut uji kompetensi jenjang muda. Kalau naiknya mau ke madya, berarti ikut ujiannya, yaitu uji kompetensi penjenjangan madya, begitu. Nah, ini ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan. Jadi, kenaikan pangkat bagi pengelola PBJ dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, ini dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya. Jadi, naik jenjang jabatan dulu, baru naik pangkat ya, Bapak Ibu. Ini sebagaimana tercantum di pasal 34 Peraturan BKN nomor 21 tahun 2020.
Nah, selanjutnya SKHK, Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kinerja JFPBBJ. Jadi aturan terkait JFPBBJ tadi kan diatur di Permenpan 29 tahun 2020 ya. Nah, dari Permenpan tersebut, Bapak Ibu, kami saat ini menyusun masih finalisasi ya Bapak Ibu ya, aturan turunannya terkait penilaian kinerjanya ya, tata cara kinerja tim penilainya juga. Nah, ini nantinya akan dituangkan dalam keputusan Deputi Bidang PPSDM begitu. Nah, isinya kurang lebih ini meliputi uraian kegiatannya, hasil kerja output, bukti dukung, satuan hasil, angka kredit, dan penjelasan. Nah, SKK ini merupakan pedoman dalam menyusun SKP, melakukan penilaian kinerja, dan melakukan penilaian angka kredit bagi pengelola PBJ. Kemudian di SKHK ini nantinya jadi semacam Perka 7 tahun 2014 Bapak Ibu. Nah, kalau 7 Perka 7 tahun 2014 itu kan untuk ini ya, penilaian angka kredit sesuai dengan Permenpan 77 tahun 2012 ya. Nah, ini SKHK ini adalah aturan serupa, tapi untuk Permenpan yang baru, Permenpan 29 tahun Saya 2020. Iya, Pak. jadi per quick Oh iya, Pak. waktu Siap, Pak. sudah banyak yang nanya juga nih, kayaknya yang diskusi ini. Nah, Izin Bapak, waktunya sampai pukul berapa ya untuk saya? betulnya sih sudah lewat, tapi Oh buat iya. khususnya nggak apa-apa lah. Kayaknya banyak Oh, sip. penggemar ini, kayaknya nih. Banyak penggemar JF ini. Itulah Ya kita Bapak, ya istirahatnya lah. siap Bapak. Saya per quick ya. Izin. Karena belum Nah, sudah dapat nih, ada banyak mm-mm. pertanyaan. Siap. Izin saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu, untuk tadi kan ada angka kredit ini ya apa minimal. Nah, ini juga ada angka kredit pemeliharaan. Kalau yang pemeliharaan ini apabila misalkan Bapak Ibu sebagai JF sudah memenuhi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tapi belum ada formasinya. Nah, ini Bapak Ibu wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan tiap tahunnya paling sedikit 10 untuk JF pertama, 20 JF muda, dan 20 untuk JF Madya pangkat 4C. Lagi-lagi karena 4C adalah pangkat tertinggi di JF PBBJ saat ini. Begitu. Selanjutnya ini periode penilaian dan pengajuan usulan penilaian ya. Tadi kan di awal tahun wajib menyusun SKP, kemudian untuk penilaian kenaikan pangkat itu dilakukan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. Jadi misalkan periode kenaikan pangkatnya di April, maka di Januari sudah harus ada penetapan angka kreditnya, begitu. Nah, untuk pengusulan penilaian angka kreditnya bisa dilakukan sebelum Januari tersebut ya, disesuaikan dengan kemampuan dari TPAK-nya. Nah, begitu juga kalau kenaikan pangkatnya di Oktober, maka di Juli sudah harus ada penetapan angka kreditnya, begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kalau untuk penilaian reguler ya, bukan untuk kenaikan pangkat, itu periode pengukuran capaian SKP bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, setiap satu semester sekali, atau setiap 1 tahun 1 kali. Jadi minimal 1 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk periode pengukuran disesuaikan dengan kemampuan instansi dalam melakukan penilaian kinerjanya ya, begitu. Selanjutnya pemberhentian PPBJ karena mengundurkan diri, diberhentikan dari PNS, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan dalam jabatan administrator atau pimpinan tinggi atau pengawas, dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, untuk yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan ini, Bapak Ibu tidak bisa lagi diangkat kembali ke dalam JFPBBJ ya, apabila nanti akan masuk lagi gitu, diaktifkan kembali gitu JFPBBJ-nya itu belum bisa begitu. Nah,
ini Bapak Ibu yang akan melakukan ini ya karena tadi ada transisi ya penilaian di Permentan lama dengan Permentan baru, model angka kreditnya juga berbeda. Ini jadi Bapak Ibu yang akan melakukan penilaian ini angka kredit tahun 2021. Nah, angka kredit tahun 2020 ke belakang itu bisa ditambahkan ke dalam hasil penilaian tahun 2021 dan seterusnya, tapi harus dikonversi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Cara konversinya dengan mengurangi angka kredit kumulatif dengan angka kredit untuk angka kredit dasar ya sesuai dengan pangkat golongan ruang Bapak Ibu. Nah, hasilnya itu adalah hasil konversi yang kemudian ditetapkan dalam PAK baru. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Begitu ya, Bapak Heldi ya. Ya, terima kasih. Udah banyak pertanyaan nih. Ya, mohon maaf Bapak. Mas Ito atau Mas Enggar, sudah direkap belum ada pertanyaannya? Sudah ada yang rekap, bisa di-share rekapan pertanyaan terkait Dupat. Mas Ito, ada? Aduh. Nah, ini pertanyaannya. Puluhan nih. Silahkan Mbak Sasa, langsung aja. Iya Bapak, izin adminnya mohon boleh diperbesar sedikit kah? Saya kecil. Nah, ya, terima kasih. Oke. Sudah terlihat, Mbak Sasa? Dari Ya, cukup Pak, ya, cukup Pak. Mohon maaf. Ini langsung saja izin ya Bapak ya, Pak Helbi. Ya. Dari Kota Batam, izin bertanya apakah SKP dapat dilakukan revisi bila terdapat perbedaan yang terlalu jauh antara target dan realisasi. Terima kasih. Nah, untuk ya Pak, untuk revisi ini sebetulnya kan ya masih dimungkinkan begitu ya Pak ya, tapi kita lihat dulu untuk revisi perbedaannya itu karena apa gitu. Karena kalau misalkan contohnya kemarin itu kan di tahun lalu kita ada pemotongan anggaran begitu ya. Nah, itu kan mau tidak mau ada mungkin beberapa paket yang batal untuk dilakukan sehingga memang kita tidak bisa ini ya melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu masih bisa dimungkinkan begitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan perbedaannya itu karena kita sendiri yang melakukannya, nah itu
Nah, itu mungkin yang belum bisa ini ya Pak ya dipertimbangkan begitu. Kita lihat dulu perbedaan terlalu jauhnya itu karena apa begitu. Pada intinya sih bisa ya Pak ya untuk dilakukan revisi begitu. Semoga cukup menjelaskan ya Bapak ya. Lanjut ke ini karena pertanyaannya cukup banyak. Ini saya langsung saja izinnya Pak Heldi ya. Ya, langsung aja, Mbak. Ya, siapa? Kedua, JF PPBJ Samarinda, Bapak Agus Supriyanto, bagaimana perlakuan terhadap JF PPBJ yang terlanjur mempunyai pangkat lebih tinggi dari level yang disyaratkan. Misal pangkat 4A, tapi posisi masih muda. Nah, ini dimungkinkan ya Pak ya, kasus seperti ini, itu biasanya karena penyetaraan. Nah, program penyetaraan kemarin itu kan bagi yang eselon 4 itu semuanya kan disetarakan di JF muda ya, walaupun pangkatnya ada yang 4A yang seharusnya ini di Madya. Nah, Bapak Agus, ini kalau misalkan kasusnya memang karena hal tersebut, itu bisa ini ya Pak ya mengikuti ini apa jenjang jabatannya itu bisa dinaikkan lah istilahnya seperti itu dengan mengikuti uji kompetensi penjenjangan tadi di jenjang yang lebih tinggi. Nah, syaratnya tadi ya formasinya tersedia di jenjang madianya, kemudian sudah 1 tahun di jenjang muda gitu Pak, karena syarat untuk naik jenjang kan tadi minimal 1 tahun di jenjang jabatannya ya, begitu. Semoga cukup menjelaskan Bapak. Selanjutnya Bapak Antoni dari Kota Bogor, sesuai Permentan 6 2022 pengelolaan kinerja PNS, SKP JF tidak lagi berdasar butir-butir kegiatan, tetapi berdasarkan IKU atasan langsung dan IKI-nya. Bagaimana jika tusinya tidak sesuai? Nah, untuk naik jenjang JF, nomor 1 dulu ya Bapak ya. Nah, ini Permenpan 6 2022, ini berlaku untuk tahun 2023 ya Bapak ya. Nah, untuk tahun 2022 ini masih mengacu ke Permenpan 8 tahun 2021. Masih menggunakan SKP dan butir-butir kegiatan begitu. Nah, terkait Permenpan 6 sendiri, ini kami juga masih dalam proses belajar begitu ya Pak ya dengan Kemenpan begitu. Jadi nah ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut untuk penilaian kinerja bagi JFPBBJ di tahun berikutnya ya, karena baru dilakukan, ini masih berlaku gitu ya di tahun 2022 yang Permenpan 8 tahun 2021 kemarin gitu. Pertanyaan nomor 2, untuk naik jenjang JF Madya kesulitan mendapatkan portal karena jarang ada paket sesuai butir-butir kegiatan sehingga hanya bisa lewat diklat jenjang madya. Nah, diklat madya ini sangat terbatas kuotanya, terhambat untuk naik jenjang. Bagaimana caranya? Nah, ini memang betul Pak, untuk apabila Bapak dalam kegiatan sehari-harinya tidak ada ini ya kegiatannya itu belum bisa mencukupi untuk melakukan ini apa memenuhi portofolio di jenjang madya, memang disarankan mengikuti pelatihan begitu ya. Karena memang kalau misalkan kita tugaskan ke apa penugasan lainnya, karena memang paket yang kriterianya untuk jenjang madya tadi kan belum ada begitu ya. Memang lewat pelatihan tadi Bapak, tapi kuotanya terbatas. Nah, ini mungkin nanti menjadi koreksi juga ya Pak ya bagi kami, khususnya untuk teman-teman Pusdiklat begitu Pak. Nah, nanti kami sampaikan ya Pak ya terkait masukan tersebut. Mungkin nanti bisa penambahan kuota pelatihan atau bagaimana begitu Pak. Selanjutnya UKPBJ Kota Kediri, bagaimana dengan JF Muda hasil penyetaraan yang menjadi subkoor LPSE. Nah, ini bagaimana maksudnya ya Pak ya? Kalau misalkan dari
perolehan, kalau dari status JF-nya, hasil penyetaraan ini sama haknya dengan JF PBBJ non penyetaraan dari intasing misalkan perpindahan atau CPNS gitu ya. Kewajibannya juga sama, haknya juga sama begitu. Tapi kalau yang menjadi subkoor nanti bisa mendapatkan 25% dari angka kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat, tapi ini cuma bisa diklaim 1 kali ya Pak ya, dalam 1 periode penilaian. Nah, untuk butir-butir kegiatannya ini juga sama ya Pak ya, sesuai dengan Permenpan 29 tahun 2020, lampiran 1 dan lampiran 2. Mungkin seperti itu Bapak. Kemudian UKPBJ Rokan Hulu, Bapak Ali Wahyudi. Nah ini sedangkan ini ya mau naik jenjang jabatan ke madya, tapi tidak ada lowongannya. Nah, baik tadi ya Pak ya, kalau misalkan JFPBBJ sudah memenuhi persyaratan untuk naik jenjang jabatan, angka kreditnya terpenuhi, masa kepangkatan, masa jabatannya terpenuhi, nilai prestasi kerjanya juga terpenuhi, kemudian sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi jenjang madya, namun belum ada ini lowongannya atau formasinya, maka JFPBBJ ini wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan ya per tahun. Kalau untuk yang jenjang muda, kalau tidak salah tadi 10 ya untuk yang pemeliharaannya. Nah, sambil menunggu ada ini lowongan di formasi yang dituju di jenjang madyanya. Nah, selain itu mungkin bisa juga di instansi melakukan penghitungan kebutuhan ulang ya, mana tahu nanti ternyata ada penambahan kebutuhan di madya. Nah, itu hasil penyusunan kebutuhannya bisa disampaikan ke LKPP untuk kami verifikasi dan validasi sehingga dapat diterbitkan rekomendasi kebutuhan JFPBBJ yang baru. Begitu, Bapak. Bapak Darliansah, angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang 50 atau 100. Nah, ini tergantung ya, Bapak ya, tergantung pangkatnya. Kalau misalkan 3A ya contohnya, angka kredit dasarnya itu 0. Nah, untuk naik ke 3B butuhnya 50 ya. Nah, kalau naik dari dari jenjang pertama atau jenjang muda, itu membutuhkannya 100. Asumsi 50 di 3A, 50 di 3B. Jadi sebenarnya sama, Pak, 100 ya. Nah, karena kalau yang jenjang itu kan kita menghitungnya dari pangkat awal. Nah, kalau untuk yang naik pangkat, ini dari angka kredit dasarnya di pangkat tersebut. Jadi kalau misalkan 3A mau naik ke 3A jenjang pertama, itu mau naik ke 3C jenjang muda, jadi kan sudah jenjangnya naik ya, tetap membutuhkan 100. Tapi untuk naik dari 3A ke 3B itu butuh 50, 3B ke 3C butuh 50. Di total sama ya Pak ya, 100 begitu. Yang selanjutnya Bapak Dede Kurnia. Nah, bukankah batas capaian angka kredit 150% itu hanya untuk lampiran 1, pengembangan profesi, dan penunjang tidak masuk ke dalam batas 150%? Nah, ini berdasarkan hasil klarifikasi kami dengan Kementan ya, Bapak ya, yang menyusun aturan tersebut. Nah, menurut penjelasan beliau, 150% itu termasuk tugas utama pengembangan profesi dan penunjang, begitu Pak. Jadi memang pas waktu kemarin-kemarin juga pemahaman kami seperti itu Pak. Jadi untuk tugas utama 150% begitu ya, tidak termasuk profesi dan penunjang, tapi ternyata hasil klarifikasi dengan Kementan saat itu 150% mencakup ketiganya, begitu. Selanjutnya Bapak Mika, konfirmasi kembali. Nah ini sama ya Pak ya, 150% itu untuk tugas utama, penunjang, dan profesi. Begitu.
butir kegiatan selanjutnya Bapak Mas Ham. Butir kegiatan rumput pengembangan profesi itu apa saja? Nah, ini tadi sudah ada di paparan saya ya, Pak ya. Sebentar. Nah, ini untuk pengembangan profesi itu silakan Bapak nanti pelajari lebih jelasnya di lampiran 2 Permenpan 29 tahun 2020. Nah, itu contohnya adalah perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal, kemudian membuat karya tulis atau karya ilmiah, melakukan penerjemahan atau penyaduran buku di bidang PBJ, menyusun SOP, pedoman, juklak, juknis, itu juga bisa masuk. Lalu mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang PBJ. Itu Pak ya, kurang lebih itu kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke pengembangan profesi. Nanti lebih lengkapnya silahkan Bapak pelajari di lampiran 2 Permenpan 29 tahun 2020. Begitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak Dede Kurnia. Nah ini betul Bapak ya. Ini kami klarifikasi tersebut kami lakukan. Waktu itu kami memang pemahaman kami tim di LKPP 150% itu untuk tugas utama saja. Namun setelah dilakukan klarifikasi dengan Kemenpan, kami mengundang Kemenpan ya untuk menjelaskan aturan penilaian angka kredit itu bagaimana. Ternyata 150% itu mencakup pengembangan profesi, penunjang, dan ini tadi tugas utama jabatan begitu. Nah, kalau tidak salah itu bulan lalu ya Pak ya terkait hal tersebut atau awal bulan begitu ya untuk klarifikasi ini. Selanjutnya Bapak atau Ibu ini Bapak Renta ya dari Beltim kondisi kelas jabatan JF muda hasil penyederhanaan jabatan. Apakah kelas jabatan? Nah ini Pak, jadi begini Pak, kalau untuk ini ya Pak ya kelas jabatan kami memang ada kenaikan begitu ya untuk yang jelas kelas pertama saat ini itu 8, muda 10, madya 12. Nah kalau misalkan belum kelas jabatannya belum sesuai, nah silakan kalau prosedurnya itu mengajukan ke Menpan untuk evaluasi jabatan ya Pak ya. Selanjutnya nanti dari Kemenpan akan memverifikasi tersebut dan apabila disetujui akan ditetapkan evaluasi jabatan dari ini yang sudah diajukan oleh instansi tadi begitu Bapak. Kemudian dari Bapak Irul di Kemenku. Sama yang sebelumnya, Pak. Nah, ini sama, iya betul. Jadi 150% ini tugas utama pengembangan profesi dan penunjang. Begitu ya Pak ya. Jadi sekalian lewat forum ini kami sampaikan dari hasil klarifikasi kami dengan Kemenpan bahwa 150% maksimal itu untuk kegiatan tugas utama pengembangan profesi dan penunjang. Tentunya masing-masing ada komposisinya ya Bapak Ibu ya. Kalau 150 apabila capaiannya 150 ya, 100% itu minimal untuk ini tugas utamanya. Nah, sisanya itu untuk pengembangan profesi dan penunjang. Apabila penunjang pengembangan profesi kurang dari 50, kemudian dari tugas utamanya lebih dari 100, sehingga di total tetap 150, itu diperbolehkan ya Bapak ya. Tapi kalau 150 itu 100-nya di kurang dari 100 untuk tugas utama, lalu untuk pengembangan profesi dan penunjang ternyata totalnya lebih dari 50, nah itu belum sesuai begitu. Nah,
Nantinya untuk aturan lebih jelasnya terkait hal ini, Bapak itu akan dijelaskan di SKHK, begitu ya Pak ya, yang sedang finalisasi di kami juga. Nah, di situ juga nanti akan dijelaskan terkait butir-butir kegiatannya, bukti-bukti dukungnya yang lebih jelasnya, kemudian uraian tugasnya seperti apa, begitu Bapak. Oke. Sudah selesai Bapak untuk yang pertanyaan yang di Satu share screen. diskusinya nih saya. Nanti kayaknya perlu satu kali lagi undangan ya terkait bahas detail ininya ya. Bahas detail apa, butir-butirnya kayaknya nanti. Nanti mungkin kalau bulan puasa ya. Iya, Bapak, siap. Mas Hasan nih boleh satu lagi nih yang raise Ya, hand nih. silakan Bapak. Ya. Satu aja lah kita ini sudah melebihi waktu banyak nih tapi karena seru ini ya. Ini boleh nih dari Pak Ali Wahyudi, silakan dari Rokan Hulu nih ya. Kita raise hand satu aja ya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ini Pak Ali. ada personil kita yang pengangkatan fungsionalnya dari penyetaraan, kebetulan dari jadi subkoordinator LPSE. Ya, sementara yang bersangkutan belum memiliki sertifikat barang jasa. Jadi untuk penilaian utamanya itu bilang tidak ada Pak, karena dia tugas subkoordinator LPSE, sementara dia kan JFPBJ muda. Bagaimana untuk SKP-nya itu? Silakan Mas Sasa, gimana? Iya, iya Bapak, izin Pak Heldi menjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan tadi penyetaraan JF muda jadi koor ya Pak ya. Nah ini Ya, bagaimana ininya belum punya sertifikat PBJ pula ya. Belum. Nah ini agar segera diikutkan ini ya Pak ya sertifikasi PBJ dasar yang saat ini namanya level 1 Pak. Sekarang sudah diganti level 1. Nah dengan sertifikat itu nanti memang Pak kalau belum punya sertifikat PBJ dasar penugasannya terbatas ya Pak ya. Dia belum bisa ditugaskan sebagai PP, Pokja, atau PPK, begitu Pak. Dan otomatis pasti perolehan angka kreditnya terbatas, begitu. Nah, selain dari memang kebanyakan di pemilihan penyedia ya Pak ya, di kami ya, untuk butir-butir kegiatannya paling banyak, tapi tidak menutup kemungkinan tadi untuk ini melakukan kegiatan pembinaan itu juga bisa Pak ini diklaim angka kreditnya hal tersebut. Nah memang Pak kalau dari masukan dari kami agar segera diikutkan sertifikasi level 1 begitu Pak. Kalau tidak salah per Mei kemarin sudah mulai dibuka ya Pak ya. Maret mohon maaf. Maret ini dibuka begitu. Nanti informasi lebih lanjut silakan Bapak cek di portal PPSDM yang bisa diakses di ppsdm.lkpp.go.id. Itu ada bannernya besar Pak terkait level 1 ini gitu. Oke. Gitu Pak Ali ya. Ya. Oke, Mbak Sasa makasih ya. Jadi sama-sama Bapak. Kalau ada JF PBJ Madya yang ditempatkan di Direktorat Perencanaan dan Monep itu bagaimana nih nasibnya nih Mbak Sasa nih? Kalau sertifikat dasar sih sudah ada nih bagaimana nih? Gimana Pak? Halo? Iya, kalau ada jabatan fungsional media yang ditempatkan di bagian perencanaan dan monep, itu bagaimana nasibnya itu Mbak Sasa itu? Nah ini Bapak ya, salah. Ya Bapak mah bisa lah kayaknya ini mah. Bisa ya? Iya Pak. Bisa semua disikat sama Bapak. Disikat sama Cuman ini satu aja saya boleh bertanya nih Mbak. Iya, Ini Pak. kalau ada permintaan ini bisa berlaku bolak-balik ya. Permintaan dari luar terhadap DLKPP yang meminta menjadi Pokja, Pak, menjadi Pokja pemilihan.
dari luar ke kita ke LKPP yang meminta jadi Pokja. Dan begitu pula sebaliknya, misalkan kalau dari LKPP meminta Japung dari luar, misalkan diikutsertakan dalam kajian di perencanaan. Nah itu prosedurnya bagaimana tuh? Boleh nggak itu lintas lintas organisasi begitu tuh? Pada dasarnya itu kalau dari JF-nya sendiri ya Pak ya itu boleh Pak. Tapi nanti hubungannya dengan klaim angka kreditnya yang penting ada surat penugasannya begitu Pak. Sama ada bukti pekerjaannya apa begitu. Intinya penugasan sih Pak kalau di JF-nya mah itu untuk klaim angka kreditnya begitu. Ya, siap. Berarti ada buktinya ya. Nantilah selanjutnya ya kita bahas terkait butir-butir angka kredit ya. Iya, siap Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Sasan ya atas kehadirannya. Ini malah lebih ramai diskusi terkait KJF-an ya daripada perencanaannya. Tapi harus kita harus menyeluruh ya pengadaan itu ya, bukan hanya di satu sisi ya. Karena ya UKPBJ, JEPBJ ya dari hulu ke hilir semuanya kita bahas gitu. Baik. Saya pikir ini sudah melebihi waktunya ya, tapi alhamdulillah ya, berarti kita banyak sharingnya, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak sekalian, dari UKBBJ, dari JPBJ, dari daerah ya, dari KL, semuanya sudah hadir pada acara di semester hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik dari sisi perencanaan ataupun dari sisi sumber daya manusia pengadaan, ya.